جنات عدن يدخلونها ومن صلح من بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk berada di bulan suci Ramadan yang sangat istimewa ini. Peluang dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentunya harus kita imbangi dengan kesungguhan dan keseriusan untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah puasa kita dan juga meningkatkan kualitas amal ibadah kita yang lainnya, sehingga setiap hari yang kita lalui, khususnya di bulan suci Ramadan ini, setiap saat yang kita lalui, bahkan setiap detik yang melalui nafas kita hembuskan, senantiasa menjadi hari, menjadi sa'ah, menjadi nafas yang kita hembuskan, itu semua menjadi hari yang terbaik, menjadi sa'ah yang terbaik bila dibanding dengan hari dan sa'ah-sa'ah yang sudah kita lewati. Itulah sesungguhnya yang harus senantiasa kita upayakan ketika kita menghendaki agar menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan kesuksesan. Sukses yang sesungguhnya, sukses yang hakiki, sukses yang akan menghantarkan kita pada kebahagiaan yang kekal dan abadi nanti adalah saat seseorang hamba itu mampu menjadikan hari dan waktu yang dilewatinya menjadi hari dan waktu yang lebih baik daripada hari dan waktu yang sudah dilaluinya. Dalam sebuah penjelasan dikatakan bahwasannya man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, bahwasannya barang siapa yang kehidupannya di hari yang sedang dilaluinya, kalau hari, di jam yang sedang dilaluinya kalau dalam konteks jam itu lebih baik, maka ia akan menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Akan tetapi ketika kualitas kehidupannya di hari atau di waktu yang sedang dilaluinya sama dengan hari dan waktu yang telah dilaluinya, maka ia merugi. Dan na'udzubillah, tentunya kalau ternyata lebih buruk, lebih jelek daripada waktu dan hari yang telah dilewatinya, maka ia menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mal'un dan terlaknat. Tentunya kita sangat menginginkan agar kita senantiasa tampil menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabih. Maka upaya yang harus kita lakukan adalah menjadikan hari yang kita lewati menjadi hari
yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih bermakna dan lebih berarti dari hari-hari yang sudah lalu, yang sudah kita lewati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama kehidupan ini masih ada, maka setiap orang pasti akan memiliki yang namanya harapan, cita-cita dan keinginan. Sebagai contoh misalnya, yang sedang sakit pasti ia berharap dan berkeinginan untuk segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam keadaan sehat pasti ia memiliki keinginan dan harapan agar senantiasa berada dalam kondisi sehat itu. Orang yang sedang belajar tentunya dia akan senantiasa bermimpi, berkeinginan, bercita-cita agar mendapatkan ilmu yang banyak, yang bermanfaat bukan saja untuk dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat, akan tetapi berkeinginan bahwa ilmunya bermanfaat untuk umat secara keseluruhan. Orang yang sedang menekuni bisnis tentunya ia juga punya harapan dan keinginan agar senantiasa bisnisnya itu mendapatkan kesuksesan, kemudahan dan juga kelancaran. Maka pada intinya adalah selama kehidupan ini masih ada, maka harapan, cita-cita dan keinginan akan senantiasa menyertai perjalanan dan langkah-langkah kehidupan setiap hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesuksesan dari harapan dan cita-cita yang diinginkan tentunya tidak bisa ditunggu, akan tetapi harus dijemput. Bagaimana cara menjemputnya? Maka cara menjemputnya adalah dengan memaksimalkan usaha, dengan memaksimalkan ikhtiar, dengan senantiasa al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab, mencari wasilah, melakukan ikhtiar yang dengan izin Allah nantinya bisa sampai kepada harapan dan cita-cita yang kita inginkan, di mana sebab yang kita lakukan itu bisa menghantarkan kita pada kesuksesan yang senantiasa kita impikan. Maka oleh karenanya setiap hamba, setiap makhluk, setiap orang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berikhtiar, agar senantiasa melakukan usaha, mencari wasilah, melakukan sebab-sebab yang bisa menghantarkannya pada apa yang menjadi keinginannya dan menghindarkannya dari apa yang dikhawatirkan dan ditakutkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang senantiasa menyeru, mendorong dan memotivasi pemeluknya agar senantiasa ia memiliki semangat, agar senantiasa ia memaksimalkan upaya dan usahanya untuk meraih apa yang diinginkannya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita berupaya, berdoa, memohon kepada Allah untuk terhindar dari sifat malas. Ini tentunya menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam harus senantiasa memiliki semangat yang tinggi demi meraih cita-cita yang kita inginkan. Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam salah satu doanya agar dibacakan khususnya di setiap pagi dan petang. Di antara doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ajzi wal kasali, dari ketidakmampuan, dari ketidakberdayaan dan juga dari kemalasan. Tentunya ini mengisyaratkan kepada kita selaku umatnya, selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk terus melakukan upaya dan usaha, untuk terus melakukan ikhtiar. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita cermati firman Allah Subhanahu wa ta'ala
yang terdapat dalam surat Maryam ayat 26. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasannya kita sebagai hamba-Nya harus senantiasa mengupayakan yang namanya ikhtiar. Dalam ayat tersebut surat Maryam 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam, di mana pada saat itu Siti Maryam sedang berada dalam kondisi mau melahirkan. Sudah bisa kita pastikan, tentunya dalam kondisi seperti itu Siti Maryam sangat lelah, sangat lemah, sangat tidak memiliki kemampuan. Akan tetapi ternyata dalam kondisi lemah seperti itu justru Allah Subhanahu wa taala menyuruh Siti Maryam untuk menggoyangkan, untuk menggerakkan pohon kurma yang menjulang tinggi yang sedang berbuah dari pangkalnya. Coba kita renungkan secara logika, kira-kira pohon kurma yang menjulang tinggi yang sedang berbuah kira-kira mungkinkah akan bisa digerakkan, digoyangkan, bahkan sampai bisa menjatuhkan buahnya oleh Siti Maryam yang sedang dalam kondisi lemah seperti itu mau melahirkan? Tentunya secara logika kita sepakat bahwasanya mustahil Siti Maryam yang pada saat itu dalam kondisi lemah mampu dan sanggup menggerakkan, menggoyangkan pohon kurma yang menjulang tinggi sehingga buahnya bisa jatuh kepadanya dan kemudian dinikmati. Dan di ayat itu Allah mengatakan, huzzi, gerakkan olehmu pohon kurma itu, tusaqit alaiki rutaban janiyya, niscaya akan turun dan menjatuhkan kepadamu buah kurma yang manis. Tapi lagi-lagi secara logika tidak mungkin Siti Maryam bisa menggerakkannya. Maka kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan bahwasannya ayat ini tadullu ala wujubi al-akhdhi bil asbab. Bahwasanya ayat ini, kata beliau, menunjukkan betapa wajibnya, betapa mestinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dipenuhi dengan angan-angan, harapan, cita-cita dan keinginan, mimpi yang banyak, kita diwajibkan agar senantiasa melakukan upaya, melakukan usaha, melakukan ikhtiar, tidak boleh berpangku tangan. Ketika kita berpangku tangan padahal kita memiliki banyak cita-cita, upaya, cita-cita juga harapan, maka ketika itu berarti kita sesungguhnya sedang menghayal, bukan sedang merancang sebuah masa depan, tapi kita sedang menghayal. Kenapa? Karena kita memiliki keinginan tapi tidak dibarengi dengan upaya real, upaya yang nyata, ikhtiar yang serius untuk bisa meraih keinginan tersebut, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga bisa melihat misalnya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila salat itu sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, silahkan kalian bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah oleh kalian karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui upaya dan ikhtiar yang dilakukan tentunya oleh masing-masing dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya upaya, usaha, ikhtiar, al-akhdhu bil asbab merupakan hal yang tidak pernah akan bisa dipisahkan dari kehidupan kita yang senantiasa memiliki harapan, cita-cita dan keinginan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga perlu kita pahami bahwasannya terkadang upaya yang kita lakukan, usaha yang kita laksanakan, ikhtiar yang sedang kita tekuni,
terkadang tidak jarang menemui kesulitan, tidak terlalu mudah untuk kita lewati dan untuk kita lalui. Itu tentunya harus kita sadari bahwa kita sebagai manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah, dan sungguh manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, kemampuannya terbatas tentunya. Maka oleh karenanya tentunya kita sangat menginginkan kepada pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha berkehendak, Zat yang maha menentukan. Saat Allah menghendaki untuk kita kemudahan, maka tentunya tidak akan ada kesulitan bagi kita, termasuk dalam rangka melaksanakan upaya, ikhtiar dan usaha demi meraih cita-cita dan juga harapan serta keinginan yang kita miliki. Maka oleh karenanya, di samping upaya dan usaha serta ikhtiar yang kita maksimalkan dan kita optimalkan, maka jangan pernah lupa bagi kita untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa saat kita melakukan upaya, saat kita melakukan ikhtiar, saat kita mencari wasilah dan asbab untuk bisa sampai pada kesuksesan yang kita inginkan, senantiasa Allah berkehendak untuk kita sehingga kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran dalam melaksanakan upaya, usaha dan ikhtiar yang kita maksimalkan itu. Lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kalian serius, hendaklah kalian fokus, hendaklah kalian bersungguh-sungguh ala ma yanfa'uka, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian, atau bisa terhindar dari segala sesuatu yang kalian tidak inginkan, yang kalian khawatirkan dan juga kalian takutkan. Kemudian Rasulullah berpesan, selama dan saat kita berupaya dan berusaha maksimal itu, kata Rasul, wasta'in billah, dan hendaklah kalian menyertakan Allah dalam ikhtiar dan usaha yang kalian lakukan. Jangan salah meminta, jangan salah memohon, maka memohonlah bantuan, memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Rasul tegaskan dalam hadis yang lain, wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian memohon, mohonlah kepada Allah. Apabila kalian meminta dan berdoa, meminta dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian memohon pertolongan dan bantuan, maka hendaklah kalian hanya memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping berusaha, di samping berikhtiar yang kita lakukan, jangan pernah lupa sertakan doa dalam ikhtiar yang kita lakukan, karena doa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjamin bahwasanya setiap doa yang kita lakukan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tertera dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, atau lengkapnya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu yakni Allah Subhanahu wa taala telah berkata, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti aku akan mengijabah doa kalian. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Saat Allah berjanji, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menepatinya. Jangan pernah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya misalnya sekian lama kita berdoa, terus kita berdoa, tapi terbersit di benak kita bahwasanya ternyata mana tidak terlihat tanda-tanda
bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terbersit seperti itu, berarti kita telah bersuudzon, telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu terjadi, maka Allah akan memberikan keburukan kepada kita. Maka yakinlah saat kita berdoa bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping upaya ikhtiar maksimal juga doa perlu kita pahami. Ternyata tidak setiap upaya maksimal kita kemudian disertai dengan doa itu semua akan membuahkan kesuksesan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak jarang upaya maksimal kita lakukan, doa sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kesuksesan yang kita harapkan tidak kunjung tiba juga. Maka oleh karenanya di samping ikhtiar doa maksimal juga harus disertakan yang namanya tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah salah bersandar. Sandaran utama kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersandar pada upaya maksimal yang kita lakukan. Jangan pernah bersandar pada doa yang kita panjatkan, karena di balik itu semua ada zat yang maha menentukan, ada zat yang maha berkehendak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Memang al-akhdhu bil asbab, bagian dari syariat, bagian dari perintah dan bagian dari ibadah, tapi bersandar pada wasilah dan al-akhdhu bil asbab itu akan mencederai ketauhidan kita, dan itu merupakan bagian dari kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para ahlul ilmi dari kalangan ulama mengatakan, kata mereka, al-akhdhu bil asbab ibadatun wal i'timadu 'alaiha syirkun. Kata mereka, al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab, melakukan usaha, itu memang bagian dari ibadah, akan tetapi wal i'timadu 'alaiha syirkun, akan tetapi bersandar penuh pada upaya yang kita lakukan, ikhtiar yang kita laksanakan, itu adalah bagian dari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah harapan dan keinginan yang kita miliki, marilah kita lakukan ikhtiar yang maksimal untuk meraihnya. Doa kita panjatkan secara optimal untuk bisa mendapatkan kemudahan dari apa yang kita usahakan itu. Tapi jangan pernah lupa bahwasannya kita hanya melakukan usaha, tapi Allah lah yang menentukan. Sebagaimana pepatah Arab, al-insanu yas'a wallahu yasha. Kita semua hanya berusaha, tapi ingat, Allah lah satu-satunya zat yang maha menentukan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu memiliki keinginan yang kuat, tekad yang bulat untuk melakukan sesuatu, lakukanlah, usahakanlah, tapi ingat, hendaklah kalian senantiasa bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengupayakan, mengikhtiarkan, mengusahakan segala yang kita harapkan dan kita inginkan, termasuk keinginan kita untuk segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang sampai saat ini dengan takdir dan ketentuannya masih berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa segera mencabut wabah ini dan menggantinya dengan anugerah dari sisinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.